Shalom, selamat pagi Jemaat Mount Olive Family. Kembali kita bertemu pagi hari ini. Karena berkat pemeliharaan Tuhan kita boleh ada sepanjang hari ini, kita boleh ada sampai hari ini. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati, siapkan pikiran kita. Mari kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan. Sungguh kasih-Mu begitu besar atas setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang melimpah bagi setiap kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dimanapun kami berada Tuhan, biar Engkau terus menyertai setiap langkah kami Tuhan. Apapun keadaan kami, biar kami, hati kami boleh selalu mengucap syukur Tuhan dan membawa pujian bagi Engkau Tuhan Yesus. Sebab hanya Engkau Allah yang layak untuk terima segala pujian, segala hormat, syukur bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tiba saatnya saat ini Tuhan, biar kami semua membawa pujian bagi Engkau. Sebab Engkau adalah pencipta hidup kami, pemilik setiap hidup kami. Dan kasih setia-Mu sungguh ada bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar segala pujian bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Cipta hidupku, memelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Katakan Kau pemilik hidupku, pemilik hidupku. Dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Cipta hidupku, memelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Amin. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku.
syukur bagimu. Haleluya. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari kita berdiri jemaat Tuhan dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Sekali lagi katakan, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari sembah Dia jemaat Tuhan. Katakan, segala pujian hanya bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Kaulah Allah yang mulia, Allah yang kudus, Allah yang layak untuk terima segala pujian, hormat, syukur. Haleluya. Biar segala pujian bagi namamu Tuhan. Haleluya. Syukur bagi namamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari angkat suaramu. Haleluya. Biar sembah puji, segala pujian bagi namamu Tuhan. Haleluya. 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 Pujian bagimu. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama angkat tangan kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari kita angkat tangan kita. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh,
syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Karena hanya Engkaulah yang layak untuk menerima semuanya. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita sama-sama katakan amin. Sekali lagi boleh berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Ya, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Engkau yang layak untuk kita puja. Puji syukur bagi-Mu Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati pikiran kita, karena hanya Engkau Tuhan yang layak untuk terima segala pujian, layak untuk menerima segala hormat syukur kami. Sebab sungguh-sungguh Tuhan, tak terukur kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah
sama-sama kita naikkan pujian ini. Haleluya Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Mari sungguh-sungguh dengan segenap hati katakan tak terukur. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Haleluya. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Sekali lagi katakan layaklah Kau Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang di rumah boleh pejamkan mata, berikan pujian yang terbaik kepada Tuhan. Hampiri tatanya, satu keluarga kita bersama-sama mengucap syukur buat semua yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita. Kembali arahkan fokus kita kepada Tuhan pagi hari ini. Segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Kau baik Tuhan, Kau baik. Bapa, kami hampiri tahta-Mu Tuhan, di tempat yang paling personal dalam hidup kami. Kamu datangi hadirat-Mu Tuhan. Kau tahu setiap keberadaan kami saat ini, dimanapun kami joining dalam service ini Tuhan. Kau tahu keadaan kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Doa kami Tuhan, biar hati kami terbuka lebar di hadapan-Mu. Di tengah puncak kemenangan, Kau layak menerima segala pujian. Dalam lembah kekelaman,
kesusahan yang paling susah dalam hidup kami. Di situ pula Engkau layak menerima segala pujian. Selidiki hati kami Tuhan, biar kebenaran firman-Mu bisa masuk dan mengubah kehidupan kami. Biar Kau temukan tanah hati kami menjadi tanah yang subur, mana bibit benih firman-Mu boleh masuk dan mengubah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi atau kapanpun nanti Bapak Ibu joining service online ini. This is the day that the Lord has made. Ini hari yang Tuhan sudah ciptakan bagi setiap kita. Kita layak untuk mengucap syukur di dalamnya. Ucap syukur pertama-tama buat seluruh pimpinan dari gereja tempat ini. Berikan kesempatan untuk saya boleh bagian firman Tuhan. Dan saya mau bersyukur bagi setiap Bapak Ibu yang joining dalam online. Saya senang banget. Karena biasanya kita ketemu di gedung gereja gitu ya. Kita biasa datang ke tempat yang disebut orang gedung gereja. Menurut saya tempat netral. Karena bukan rumah saya, bukan rumah Bapak Ibu. Ini gedung gereja. Tapi kesempatan kali ini setelah 7-8 bulan Bapak Ibu membuka rumah di mana Bapak Ibu tinggal. Tempat yang paling private gitu ya. Mungkin yang selama ini marah, saya sudah berjemaat, saya sudah jadi orang Kristen puluhan tahun, nggak pernah dikunjungi sama pendeta. 7-8 bulan ini saudara dibanjiri sama pendeta-pendeta. Benar ya? Yang suka nonton kalau mau 24 jam pintunya terbuka, saudara bisa mau dari Afrika sampai Amerika. Pendeta siapapun saudara bisa welcome. Dan siang hari ini saudara welcome kami semua untuk masuk ke pintu hati rumah dari Bapak Ibu semua. Ada yang nonton di ruang tamu gitu ya, sama-sama keluarganya. Ada yang nonton di ruang makan gitu ya, ada yang nonton di kamar tidur, tempat yang paling personal. Di situ pun saudara membuka pintu hati untuk kebenaran firman Tuhan bisa disampaikan dan kita bisa punya waktu keluarga bersama-sama. Saya sangat percaya bahwa gereja bukan gedung, gereja adalah kita orang-orangnya, pribadi demi pribadi. Maka dari itu hubungan penting dalam semuanya. Dan pagi hari ini izinkan kita ngobrol sebagai keluarga. Saya nggak akan mengajar, tapi saya lebih akan preaching. Saya akan coba memberikan kekuatan bagi setiap Bapak Ibu semua dari kebenaran firman Tuhan yang saya percaya Tuhan sudah siapkan buat kita semua. Saya beri judul pagi hari ini namanya tantangan. Nanti kalau ada lihat di slide di TV-nya gitu ya, ada gambarnya ini seperti laut yang sedang bergemuruh. Saya nggak menakut-nakutkan, tapi saya rasa setiap kita sudah mengalaminya, menyadarinya. 2020 bukan tahun yang mudah. Sini udah tanggal 25 Oktober gitu ya. Tanpa disadari bentar lagi udah Natalan. Paskah sudah lewat begitu ya, kita lupa Paskah tahun ini ngapain ya gitu kesannya ya. Karena semuanya mesti online, semuanya mesti beda dan semua lagi pada takut bisa nggak kita Natalan balik lagi apa nggak. Semuanya sudah nggak ada yang jamin, nggak ada yang menentukan, nggak ada yang pasti. Gambarannya seperti air yang sedang bergemuruh. Di Indonesia, Bapak Presiden sudah mengingatkan juga ada La Nina nanti yang nggak ketahuan seperti apa efeknya bagi setiap kita. Hujan, curah hujan sudah banyak. Saya tinggal di daerah yang ada danaunya, jadi kita sudah bolak-balik meeting, bolak-balik memperbaiki, terus sedang dikerjakan, ditambahin lagi mesin supaya pastikan nggak akan banjir nanti kalau curah hujannya banyak segala macam. Kita mencoba untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan seringkali kita melihat tantangan sebagai sesuatu yang sangat tidak nyaman. Kalau boleh, suruh ditanya gitu ya. Kalau naik kapal, enakan naik kapal pesiar, airnya tenang. Itu atau kita naik kapal peperangan, terus airnya seperti gambar seperti ini. Semua bergemuruh. Saya yakin saudara, kalau saudara naik pesiar dibayar, naik battleship dibayarin gitu ya. Saudara kalau pesiar bayar sendiri, kalau naik yang kapal perang mesti bayar, saudara pun masih mikir udahlah mendingan bayar sendiri tapi nyaman. Bener ya? Jarang yang mau walaupun dikasih duit tapi suruh melewati semuanya ini. Nggak ada yang suka. Tapi pagi hari izinkan saya memberikan bahwa ternyata ada hal-hal yang baik terjadi dari tantangan yang kita hadapi. Kalau saya tanya sama Bapak Ibu gitu ya, mungkin kelihatan di sini. Ini ada duit 100.000, lembaran terbesar yang bangsa kita punya. Saya tanya, adakah gambar Bapak Presiden Soekarno di tempat ini? Setuju ya? Semua yang di rumah. Kalau nggak ada duit 100.000 nggak apa-apa. Saya kebetulan ada, biasa juga nggak ada nih. Mumpung hari Minggu kayaknya ada tiba-tiba berkat itu. Kalau ada,
Saudara lihat, benar ya, pasti ada Pak Soekarno. Saudara cek. Tapi kalau saya tanya, ada nggak di lembaran uang 100.000 Bapak Ibu orang tari apa nih? Tari Betawi. Saudara akan bingung, gambar orang menari Betawi. 100.000 yang ada Pak Karno. Tapi kalau saya balik, nah Bapak Ibu baru bisa lihat, oh ternyata ada loh yang nari Betawi di uang 100.000. Hal yang sama dilihat dari perspektif cara pandang yang berbeda, hasilnya berbeda. Setuju? Jadi mungkin semuanya cuma fokusnya sama Pak Karno doang, nggak ada salahnya. Tapi 100.000 tidak akan komplit kalau belakangnya terus putih kosong. Benar ya? Kalau tiba-tiba saya kasih Bapak Ibu duit seperti ini, saya pinjam kertasnya di sini, 100.000 nih. Saudara 100.000 benar. Tapi begitu dibalik, loh kok kosong Pak? Asli nggak 100.000-nya? Yang membuat 100.000 adalah karena semua sisinya, semua angle-nya lengkap. Benar apa benar? Setengah jadi tidak bisa disebutkan barang jadi. Sama juga dalam kehidupan kita, seringkali kita melihat tantangan hanya dari satu sisi. Wah nggak enak lah, pasti nggak bagus. Tapi kita lupa bahwa ternyata ada sisi lain yang terselubung, yang sedang disembunyikan di dalam sana, yang punya pengaruh dampak yang luar biasa. Saya bicara tentang segala macam. Mungkin kalau yang sekarang kesehatannya semua oke, it's fine. Kesehatan bukan tantangan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya tahun ini kehilangan 10 kilo. Bukan karena diet. Ya coba sih diet 5 tahun terakhir, tapi nggak turun-turun. Tapi Tuhan Yesus baik, tahun ini dipercepat gitu ya. Langsung 10 kilo turun. Karena saya mesti operasi. Di masa seperti ini saya paling takut ke rumah sakit, mesti 3 kali saya nginep di rumah sakit tahun ini. Dari bulan Mei sampai bulan September kemarin ini. Sampai saya nangis, orang-orang dekat sama saya bisa ngelihat saya sampai gimana. Sudahlah nggak apa-apa, it's okay. Dokter juga dipakai sama Tuhan. Saya bertumbuh dari background yang Pentakosta karismatik gitu ya. Jadi saya percaya kuasa Tuhan melebihi segala-galanya. Saya percaya sampai saat ini, tapi seringkali saya nggak pakai hikmat juga. Saya nggak mau mempercayai dokter, saya nggak mau mempercayai obat. Seringkali saya kalau mau minum obat, saya bilang dalam nama Yesus. Saya nggak minum obat, saya minumnya kopi, saya minumnya teh, saya minumnya air putih. Tuhan Yesus bisa pakai segala cara, saya bilang gitu. Tapi tiga kali di tahun ini saya mesti menundukkan diri saya dan mesti percaya tunduk sama tangan para ahli medis. Sampai dokter yang mengoperasi saya akhirnya tahu, oh kamu ini pendeta toh Pak, katanya. Lu kalau pendeta ya tenang, kita ngoperasinya juga tenang kan, ada Tuhan yang menyertai. Aduh Pak, saya bilang, Dok jangan bercanda sama saya begini-beginian ya, saya bilang gitu. Saya mau dioperasi terakhir udah saking pucetnya, takut, didorong di kursi roda sampai dokternya bilang kapan lagi nih pendeta dengerin kita, katanya. Biasa kita yang diocehin pendeta, katanya. Kalau saudara nggak mengalami kesehatan, gangguan kesehatan, tantangan dalam kesehatan tahun ini, puji Tuhan buat kesehatan yang Tuhan berikan. Tapi mungkin saudara ada tantangan-tantangan lain. Dalam keuangan, dalam rumah tangga, dalam anak-anak, dalam masa depan, dalam keluarga, dalam perumahan, dalam apapun segala jenis tantangannya, tidak terkecuali apa bentuknya. Saya bacakan di sini di slide kedua dikatakan D.A. Carson dalam bukunya How Long O Lord, berapa lama Tuhan, reflection on suffering and evil, dari penderitaan dan kejahatan, memulai dengan kata-kata seperti ini. Salah satu penyebab utama dari kesedihan dan kebingungan yang menghancurkan di antara, perhatikan sini, orang-orang Kristen. Bukannya menghancurkan, bukannya menyedihkan buat orang sembarangan orang, tapi ini yang sudah menyebut diri kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Dikatakan salah satu penyebab utama dari kesedihan kebingungan yang menghancurkan kita sebagai orang percaya adalah pengharapan kita yang salah. Kita tidak memberikan pemikiran yang layak atas subjek kejahatan dan penderitaan sampai kita sendiri dihadapkan kepada sebuah tragedi. Jika pada titik itu keyakinan kita tidak atau belum dipikirkan dengan baik dan belum tertanam dengan kuat dan dalam, sebagian besar dari kita tidak sejalan dengan Tuhan yang telah mengungkapkan dirinya dalam firman Tuhan dalam Alkitab dan terutama dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Maka rasa sakit dari tragedi dapat berlipat kali ganda berkali-kali dan kita mulai mempertanyakan dasar-dasar iman kita.
Saudara mungkin seringkali pakai jawaban-jawaban by default gitu ya. Sudah ada template jawaban kita. Kalau ketemu orang, "Hey, apa kabar?" "Baik." Kalau yang Kristen dikit, "Shalom." Jawabannya langsung, "Puji Tuhan." Udah gak mikir lagi, jadi second natures. Bahkan sampai kalau di WhatsApp orang, "Hey, apa kabar?" "Oh, semua baik." Tapi saya temukan 7-8 bulan terakhir ini banyak orang-orang yang menjerit. Kalau bisa mereka mau ke gunung, mereka mau ke hutan, mereka mau teriak, "Tuhan, di mana kamu?" Karena tantangan yang dihadapi begitu berat. Jalan yang mesti dilalui begitu pekat, gelap, kelihatannya nggak ada lampu sedikit pun. Semuanya serba suram, tapi nggak tahu mesti ngapain. Karena selama ini saya termasuk mungkin salah satu di dalamnya. Saya minta maaf, mungkin seringkali apa yang kita bagikan dari panggung, mimbar, ibadah yang kita berikan adalah janji-janji bahwa Tuhan akan memberkati. Semuanya akan oke, semua tentang yang baik-baik. Dan kita lupa mempersiapkan jemaat Tuhan akan hal-hal pembentukan yang mesti terjadi. Padahal di luar sana semua orang menyadari kalau saudara seorang atlet, saudara pasti familiar dengan kata-kata seperti no pain, no gain. Gak ada kesakitan, gak ada keuntungan katanya. Kalau yang atlet-atlet, saya punya teman yang suka sekali gitu ya berolahraga. Ada yang sepedaan sampai ratusan kilo. Sepedaan. Saya naik mobil aja ratusan kilo kayaknya udah bengep gitu, capek banget. Ini sepedaan. Kemana kamu? Ke Semarang, ke Jogja. Ngapain? Sepedaan. Ya elah. Saya dinaikin kereta suruh makan nasi gandul gitu, nasi liwet. Terus ke Jogja makan nasi gudeg aja saya mikir 2 kali, aduh capek ya, udah deh nggak usah makan nasi gudeg lah, saya makan gado-gado aja yang ada di sini gitu. Ini sepedaan ratusan kilo sampai kayak mau pingsan-pingsan. Ada yang lari maraton 40 kilo sampai kemana, sampai ke Chicago, ke Amerika, sampai ke Berlin. Ngapain? Lari. Tiket pesawatnya lebih mahal menurut saya itu. Tapi mereka kerjakan. Dan saya nanya sama mereka semua yang olahragawan gini, apa sih rasanya sepedaan sampai ratusan kilo? Apa sih rasanya lari sampai puluhan kilo? Dia bilang biasanya di titik tengah 50%, kalau nggak 34, 75% dari perjalanan itu pasti semuanya ngapain ya gua ada di sini. Kok kayaknya bodoh banget, yang pelari bisa katakan amin, yang nggak lari nggak apa-apa. Berbahagia mereka yang percaya tanpa mesti melihat gitu ya. Kalau saudara mungkin seperti saya masih belum gitu, saya sekarang biasaan 5 kilo gitu coba jalan, masih jalan, belum ngapa-ngapain, mencoba merubah gaya hidup yang baik. Tapi kalau mereka yang sudah jangka panjang, mereka harus bilang di titik 50% atau ke 75%, pertanyaan itu selalu terulang, ngapain ya gue ada di sini? Tapi mereka terus press on, mereka terus berusaha sampai akhirnya mereka selesai. Begitu selesai, mereka langsung ketagihan lagi. Kapan ya lari berikutnya? Kapan ya sepedaan berikutnya? Ada tetangga saya yang sepedaan olahraga bisa setiap hari. Setiap hari puluhan kilo, 40 kilo buat dia tuh biasa sepeda. Saya bilang, waduh jauh banget 40 kilo ya. Buat dia biasa 40 kilo is nothing. Ada yang bench press, ada yang olahraga nge-gym gitu, ngangkat-ngangkat sampai napas. Sampai begitu semua dipaksakan gitu ya. Kalau bahasa Jermannya bahasanya ngeden gitu sampai gitu dipaksakan begitu. Buat apa sih? Supaya nanti kalau pas lagi ada kaca tangannya begini, bisa senyum lengannya katanya, bisa getar-getar. Jadi tantangan yang dihadapi itu sebanding lurus dengan tujuan yang akan dicapai. Untuk apa? Itu punya peranan penting dalam menjawab kenapa kita menghadapi tantangan-tantangan ini. Kalau kita nggak sadar, kalau kita nggak mempersiapkan diri bahwa hidup di dalam Tuhan, tadi pagi saya renungan bahwa bukankah firman Tuhan mengatakan barang siapa mereka yang mau mengikut aku mesti kehilangan nyawanya bagiku. Saya baca ini langka sekali loh. Seringkali diomongnya kalau kamu ikut aku kamu akan memperoleh hidup yang berkelimpahan. Gak ada salahnya. Ya Tuhan pasti pengen sekali memberkati kita. Tuhan pengen mencukupkan segala apa yang kita. Iya. Tapi kitanya apakah siap? Saudara akan sulit untuk menang kalau saudara tidak pernah siap menghadapi kekalahan. Saudara tanding apapun, saudara mau pingpong, badminton, basket, kalau saudara nggak mempersiapkan diri mental saudara, oh aku bisa kalah nih. Saudara maunya menang terus bahaya sekali. Begitu kekalahan ngehit, saudara akan jatuh, hancur berkeping-keping. Dan seringkali itu yang kita alami dalam kehidupan kita. Kita pikir Tuhan adalah jaminan buat semua.
Kalau bahasanya kalau kita suka ke Dufan, kita suka ke Disney World segala macam, ada yang namanya fast pass gitu ya. Ada satu karcis yang saudara bisa lewat tanpa mesti ngantri. Semua orang ngantri, saudara bisa jalan cepatnya, tap langsung masuk, nggak perlu ngantri. Dan kita pikir Tuhan Yesus adalah fast pass dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Semua orang ngalamin kesusahan, terus kita bisa ketawa, aduh kasihan, makanya percaya sama Tuhan Yesus, lu nggak mesti susah. Padahal Tuhan nggak pernah menjanjikan fast pass. Saat kita bilang ya sama Tuhan Yesus, Dia sendiri mencontohkan. Dia lahir di muka bumi, Dia mesti boro-boro gitu ya. Saya makanya bingung ya, ini dari mana gitu gambarnya. Kalau Tuhan Yesus sendiri datang ke muka bumi, lahirnya aja udah susah. Nyari tempat nggak ada yang mau terbuka gitu ya. Rumah sakit bintang 5 nggak ada yang mengizinkan. Hotel pun nggak ada gitu ya. Sekarang banyak anak-anak Tuhan yang marah, katanya isolasi mandiri nggak bisa masuk ke rumah sakit sembarangan gitu ya. Kasih rumah sakitnya jelek, segala macam yang ngoceh-ngoceh. Tapi bilangnya anak Tuhan. Gitu. Saya masih bersyukur ada tempat yang menerima. Karena Tuhan Yesus melahirkan rumah ini susah nggak ada yang menerima. Akhirnya mesti dikandang dia lahir sana. Baru permulaan dari lahirnya udah susah. Mau sampai titik akhir dia matinya, salib yang akan dipakainya pun dia sendiri yang mesti bawain. Dia nggak punya escort. Maaf semua yang lagi menyukai VIP treatment, nggak ada escortnya lo. Alkitab bawa sendiri, tas bawa sendiri, pintu buka sendiri. Tuhan Yesus mesti bawa salibnya sendiri. Dan di mana kita bisa dapat kalau kita ikut Tuhan, semuanya akan dibukakan sama Tuhan. Kita bisa jalan dengan seenak-enaknya. Kita mesti siap sebagai anak Tuhan. Yuk siap, jangan cuma siap mau untuk menerima berkat-berkat Tuhan, tapi siapkan hati kita pun untuk melewati tantangan demi tantangan yang seringkali kalau ada di slide-nya, tantangan seringkali bisa membawa kita pada sebuah krisis. Goncangan yang besar yang sampai either will build us, akan membangun kita, or will break us, atau akan menghancurkan kita. Saat itu break us itu menjadi sebuah tragedi. Yang akhirnya selama ini saya pikir saya fine-fine saja. Selama ini saya pikir iman saya terpaut sama Tuhan. Tadi ada lagi praise, the name of the Lord. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu dalam segala keadaan. Bukan cuma saat semuanya lagi kangtau, lagi oke, rumah tangga lagi oke, lagi sehat, saudara gitu ya. Gak perlu ngunjungin rumah sakit, gak ada apa-apanya, semua fine. Saudara bisa memuji Tuhan, good, saudara bisa memuji Tuhan dalam hal seperti itu. Tapi juga segala puji syukur hanya bagi Tuhan saat saudara mengalami masa-masa yang tidak susah. Masa-masa yang sulit, nanti tidak mudah bagi untuk kita alami bersama-sama. Saat mungkin orang lain gak tahu tantangannya apa yang sedang kita hadapi. Di poin seperti itu pula, segala puji syukur layak kita naikkan pada Tuhan. This is the day that the Lord has made. Ini hari yang Tuhan ciptakan bagi kita. Dia layak untuk menerima segala pujian, hormat, kemuliaan. Yuk kita latih diri kita sehingga kita bisa memuji Tuhan gak cuma dalam puncak kemenangan, tapi juga dalam lembah-lembah kekelaman. Next slide-nya, karena hidup yang kita hadapi, dunia yang kita hadapi saat ini penuh dengan perubahan. Saya ada gambar di sini katakan perubahan bukan akan datang, tetapi sudah terjadi. It's not out there, nggak ada di jauh di sana yang belum nyampe, tapi sudah ada di sini. Kita sudah ada di tengah-tengahnya. Bahkan dikatakan disruptive change is inevitable. Goncangan atau tantangan untuk berubah adalah sesuatu yang tidak terhindarkan. Kita nggak bisa lari. Kalau dulu kita punya pilihan, sekarang nggak punya pilihan lagi. Semasa masih ada kesempatan, pakai kesempatan sebaik-baiknya. Saya pikir kemarin saya sampai berdoa, pertama kali saya masih ingat di bulan Mei, saya sakit 1 minggu itu saya nggak bisa ngapa-ngapain, sampai 3 kali saya ke ER, ke emergency, ngambil suntikan gitu, karena saya sakit, saya sempat ada satu di sini, Dorel Taruma, seringkali saya di Serpong di area di mana saya tinggal, dalam 1 minggu bisa 3 kali, sampai terakhir saya masih ingat di hari terakhirnya itu di hari Minggu, setelah kita ibadah online dengan komunitas saya mesti jalan, saya ke rumah sakit sudah nggak kuatnya, saya disuntik. Jam 12 siang saya yakin. Akhirnya saya nggak tahan deh, saya mau masuk aja ke rumah sakit di Opnam. Karena di rumah sakit di mana saya dapat suntikan nggak ada dokternya, saya mesti pergi ke rumah sakit yang satunya. Cuman beda 15-20 menit. Saya disuntik di rumah sakit A, begitu saya nyampe di rumah sakit B, 15-20 menit berikutnya, saya sudah kesakitan lagi. Saya minta sama dokternya, dok tolong dong suntikin saya lagi painkillernya, saya nggak kuat lagi. Nggak bisa. Jenjang waktunya belum ada event setengah jam, katanya belum ada 1 jam, mesti tahan sebentar katanya.
Sakitnya sampai nggak kuat sama sekali. Saya sudah berdoa di minggu itu, Tuhan tolong semua jurus-jurus saya gitu ya, semua kita Pantekosta karismatik, saya bahasa roh, saya semua nangis-nangis, jungkir-jungkir sendiri, pintu tertutup. Saya bilang, Tuhan kau sanggup melakukan segala, tolong berikan kesembuhan. Saya lakukan segalanya Tuhan, asal sampai saya nggak perlu masuk ke rumah sakit. Mungkin ada yang sedang berdoa seperti itu. Tuhan nggak tinggal diam, dia peduli sama kehidupan kita. Dia sedang bekerja, mungkin kita nggak bisa melihat, tapi dia ada di sana. Layaknya sebuah HP yang kelihatannya mungkin mati dalam layarnya, hitam. Tapi koneksinya ada, saat saudara telepon, saat WhatsApp masuk, dia akan nyala lampunya. Dan Tuhan sedang bekerja. Dan akhirnya perubahan mesti terjadi. Saya mesti menghadapi sebuah ketakutan yang sangat menakutkan bagi kehidupan saya pribadi. Perubahan tidak terhindarkan. Next slide-nya. Ini yang kita tunggu-tunggu seringkali. Tapi saya punya jawaban gitu ya, bagi setiap kita. Kita nunggu nanti dah kalau udah vaksin ada, semua kita akan kembali ke normal. Kita pengen balik lagi normal. Pasti udah yakin banget saya gitu ya, banyak yang udah kangen sama mall, sama Central Park, kangen sama Starbucks, cafe, ngopi-ngopi, duduk bareng gitu ya. Bagi yang rohani sedikit pasti kangen banget lah ibadah bareng-bareng kan. Doa sama-sama pasti kangen banget kan. Sekarang nyesel-nyesel kan, dulu kalau diteleponin sama gembala, kok nggak datang Bapak, nggak datang Ibu, oh lagi sibuk. Sekarang nelfon-nelfon gembala kan, kapan bisa doa lagi gitu ya. Seringkali kalau kita punya, kita sia-siakan. Sampai sesuatu hilang dari kita baru kita hargai. Sekarang semua orang pengen menghargai yang kecil-kecil. Yang dulunya disia-siakan, cuman ngafe sehari bisa 2-3 kali, secangkir kopi dengan santai. Sekarang pengen banget. Yang pengen jalan-jalan gitu ya, keren-keren gitu, beli kopernya udah mahal-mahal, sekarang cuman ada di gudang. Hal yang paling jarang dipakai di 2020 adalah paspor. Dulu pasportnya lebih lusuh dibanding Alkitabnya gitu ya. Tapi sekarang 2020 Alkitabnya ngejar kuota gitu ya. Alkitabnya lebih lusuh karena dibukain terus pasportnya sekarang jadi mengkilap bening gitu, karena jarang sekali dipakai. Dan dulu kita take it for granted, kita sia-siakan pasangan kita, keluarga kita, karena kita sibuk. Aku kerjakan semuanya demi keluarga kita loh, tapi kita lalaikan keluarga kita. Sekarang 7-8 bulan terakhir, saudara nggak bisa business meeting di luar, saudara nggak bisa lagi ke hotel-hotel untuk bisa business meeting atau keluar kota segala macamnya. Saudara ada di rumah, bahkan ibadah dari rumah, sekolah dari rumah, kerja dari rumah. Itu yang saudara miliki, cuma rumah. Mau nggak kita belajar untuk menghargai mereka yang di rumah saat ini? Hargai pasangan kita. Hargai anak-anak kita, hargai rumah yang Tuhan sudah berikan bagi kita, tempat tinggal dimanapun, saudara masih ngontrak, saudara masih ngekos, saudara masih ikut orang tua, hargai, itu berkat Tuhan dalam kehidupan kita juga. Hargai apa yang ada di sini, sehingga nanti kalau diberikannya di depan, saudara sudah terlatih untuk menghargai segala sesuatu. Karena kalau saudara nggak belajar untuk menghargai apa yang ada di depan mata kita, kita tidak akan pernah bisa menghargai apapun nanti yang ada yang Tuhan berikan bagi kita. Kalau nanti balik normalnya seperti biasa lagi, saudara bisa terbang-terbang lagi kemana-mana, ketemu orang sana sini. Kalau saudara nggak menghargai saat ini, saudara akan susah untuk menghargai saat nanti. Maka saya katakan di sini, change is here to stay. Perubahan itu sudah ada di sini untuk tinggal. Bukan cuma datang dan pergi, bukan kunjungan, tapi datang dan merubah kehidupan kita. Maka dari itu saya katakan di sini, do not resist change, embrace it. Hashtagnya disambut, bukan disikuti. Belajar untuk merangkul dan memeluk perubahan, bukan memukul perubahan. Bukan diperangi, bukan ditengkingi, tapi coba dirangkul. Ada hal baik yang sedang terjadi, yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, di tengah kesesakan yang sedang kita jalani bersama-sama. Yuk belajar untuk merangkul, belajar to embrace change, merangkul perubahan. Ini dalam terjemahan next slide-nya dari Wiki Dictionary. Dari terjemahan apa sih kata tantangan? Yang pertama adalah ajakan berkelahi, kita nggak ngomong tentang hal itu. Yang ketiga dikatakan hal atau objek yang perlu ditanggulangi, ya benar. Tapi saya suka dengan terjemahan dalam poin yang kedua, dikatakan tantangan adalah hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah atau rangsangan. Jadi hal atau objek yang menggugah tekad
untuk meningkatkan. Tujuannya supaya kita naik kelas, bahasa simpelnya. Tujuannya supaya kita lebih baik. Kenapa orang susah-susah berolahraga? Supaya hidupnya badannya lebih sehat. Saya punya teman kemarin yang baru cerita, saya tanya, lu dulu biasa berat berapa paling berat sana ya? The heaviest weight that you have berapa saya tanya? Dia bilang pernah nyampe ke 98. Saya dari ratusan gitu, dari 3 digit turun ke 2 gitu. Jadi dalam hal ini saya nggak pakai ayat firman Tuhan gitu ya, naik terus tambah besar dan tidak pernah turun. Saya di hal ini saya pengennya turun lebih baik. Saya pakai Tuhan biar aku semakin kecil dan Tuhan yang semakin besar. Pakai ayat yang benar dong, makanya kalau belajar firman Tuhan gitu ya. Salah pakai ayat berbahaya saudara gitu ya. Ngerti firman Tuhan kalau salah juga berbahaya dalam kehidupan kita. Saya tanya teman saya berapa beratnya, dia pernah 98, sekarang dia berapa? Sekarang dia di 70-an, 20 kilo, slim, olahraga terus. Nah itu, kenapa dia berolahraga? Untuk meningkatkan kesehatan dia. Walaupun capek. Saudara pernah lihat orang olahraga ya? Sampai ngoyo, keringetan, sampai kok mau ya orang kesannya disiksa seperti kayak gitu. Kalau bahasa orang kita berasa kayak disiksa kan? Kalau saudara olahraga sih pernah disiksa kan? Bener loh rasanya kayak disiksa. Saya dulu olahraga rasanya seperti itu. Tengah-tengah bolong panas, saya nge-shoot, belajar basket. Kalau orang ngomong kayak orang bodoh bener-bener. Tapi hasilnya sekarang saya bisa main basket. Jadi apa yang saat itu dilihat sebagai sesuatu yang gak enak, tantangan tergantung. Itu baru porsi kecil dari cerita yang besarnya. Kalau kita ngeliat hasilnya, tujuannya ternyata beda. Maka dari itu saya tulis di sini, yuk dengan tantangan yang dihadapi adalah sebuah undangan, invitation bagi setiap kita untuk berubah atau punah. Untuk kita membereskan diri kita atau kita hanyut, terhilang dengan apa yang dunia sedang bawa. Di dunia bisnis semua orang tahu lah ya gitu ya, 10 tahun yang lalu 2010 saat saya pulang pertama kali semua orang sibuk BlackBerry. Saya ulang-ulang, ini contoh yang paling nyata lah. BlackBerry kayaknya ngehit banget, semua orang kalau ke HP kemana, ke Roxy kemana nyarinya BlackBerry. Sampai ada BlackBerry yang Porsche segala macam harganya puluhan juta segala macam. Ada yang dari ratusan ribu sampai puluhan juta. Wah semua orang pakai BlackBerry, in banget BlackBerry. Wow saya bilang ini merubah loh. Dulunya saat saya lulus sekolah masuk ke kuliah gitu, yang lagi nge-in adalah Nokia. Connecting people katanya gitu ya. Bahasa, ada suaranya mungkin langsung terngiang. Jinglenya Nokia di benak Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Terus jarinya kelihatan gitu ya. Kayak Tuhan Yesus lagi nurun ke bawah gitu ala Bapak Redemption Story gitu. Terus Nokia, di mana Nokia 2010 kemarin? Semua ditutupi dengan BlackBerry. Tapi 2020 ini, kemana BlackBerry? Sesuatu yang in top, tapi tanpa perubahan, hilang hanyut. Dan saya takut kalau kita nggak membenahi diri kita, apa yang kita pikir kita sekarang oke saja, kita bisa punah nanti. Mungkin bisa nanti sore, mungkin bisa minggu depan, mungkin bisa bulan depan, mungkin bisa tahun depan. Kalau kita nggak membenahi diri kita, pilihannya ada di tangan kita, berubah atau punah. #berubah. Yuk kita belajar untuk berubah. Ini terjemahan dalam bahasa Inggrisnya, purpose atau tujuan. Tadi tantangan, sekarang tujuan. Purpose adalah the reason for which something is done or created or for which something exists. Alasan dari sesuatu itu dikerjakan atau dibuat. Alasan dari sesuatu itu bisa exist. Bisa ada. Bahasa saya simpelnya, purpose adalah arti hidup. Kenapa kita mesti hidup? Mungkin dalam tantangan yang kita hadapi, dalam kesesakan yang mesti kita lewati, kita nanya, Tuhan kau ada di mana? Dan seringkali doa kita nyampe ke hal seperti ini. Buat apa aku hidup di muka bumi ini? Kalau sampai aku mesti melewati semua yang sulit. Saudara, angkanya sangat mengkhawatirkan. Perceraian naik 30%, rencana untuk niat suicide, kepikiran untuk bunuh diri naik sampai 20% lebih. Orang-orang banyak yang stres, saudara, menghadapi semua yang sedang dialami. Padahal semua satu dunia semua mengalami yang sama. Nggak cuma di Tanjung Duren, nggak cuma di Jakarta Barat, nggak cuma di Jakarta, nggak cuma di Indonesia, tapi seluruh dia mengalami hal yang sama. Pandemi ini saudara. Tapi banyak sekali yang sudah engap. Dari Amerika sampai Afrika, dimanapun tidak terkecuali. Pertanyaan-pertanyaan yang mendasar keluar dalam kesesakan-kesesakan yang sedang dialami. Jadi saya berdoa biar arti hidup kita bisa kita temukan. Justru mungkin seringkali bukan saat kita dalam puncak kemenangan, tapi dalam lembah kekelaman. Apa yang dibilang is a mess.
berantakan semuanya. Itu nanti bisa kita lihat bahwa Tuhan sedang memutarbalikannya, membuatnya sebagai sebuah message, jadi sebuah pesan yang akan memuliakan nama Tuhan. Saya tulis di sini, ini rangkuman dari semuanya. Saya berdoa ini menjadi sesuatu yang menguatkan bagi setiap kita. Purpose gives meaning for the time elapses. Tujuan memberikan arti dan arahan untuk tempo yang dipilih. Tempo berperan penting. Kalau tadi kita main musik itu ya, kita mau metronomnya di 70, di 75 atau 150. Kecepatan tempo ini mempengaruhi mood yang sedang dibangun. Sudah kalau lagu yang sama tadi apa, segala puji syukur gitu ya. Kalau kita bikin temponya 40, temponya 50, wah enak banget itu. Yang pemusik bener ya. Tempo benar. Dalam kehidupan kita pun sama. Kita mau jalan dalam kehidupan ini, speednya seperti apa, kecepatannya seperti apa, waktu yang kita lalui seperti apa. Selama ini mungkin sudah bus terlalu sibuk, semua nggak pernah memikirkan. Sekarang dikasih 7-8 bulan, bengong banyakannya. Nggak usah ngotot buru-buru pengen beli Brompton. Semua orang naik sepeda pengen langsung naik sepeda, pengen kabur lagi. Yuk ambil waktu yang ada untuk kita bisa mencerna kehidupan kita. Tujuan memberikan arti dan arah untuk tempo yang dipilih. Tujuan juga menentukan trayek apa ya atau jalan apa yang kita tempuh. Jalannya mau kemana? Kalau saudara mau jadi anak Tuhan, ikuti jalannya Tuhan. Seringkali kita mau paket hemat sih. Mau jadi anak Tuhan, mau kaya, mau sukses, mau terkenal, mau keren, semuanya mau nomor 1. Tapi gak mau kehilangan Tuhan. Buat apa arti kehidupan kalau saudara memiliki segala-galanya, tapi kehilangan Tuhan, kehilangan nyawa kita sendiri. Berbahagialah kita yang sudah menemukan harta karun itu, yaitu Tuhan sendiri dalam kehidupan kita. Dan berani mengatakan, let go everything else. Apa yang dulu kita anggap sebagai sesuatu yang sangat berharga, Paulus mengatakan di kitab Roma, itu semua seperti sampah. Karena aku mendapatkan yang sangat paling berharga, yaitu Tuhan yang sungguh amat sangat mengasihi, mencintai, bahkan rela memberikan diri yang mati bagi kita, bangkit, sehingga kita juga bisa menghidupi kehidupan ini dengan penuh kemenangan demi kemenangan. Trayek apa yang akan ditempuh, tujuan kita menentukan semua itu. Tujuan, purpose juga memberikan arti, tantangan yang harus dihadapi. Saat masa-masa sulit, kalau saya dari Serpong ke Tanjung Duren seperti ini, hari-hari biasa banyak macet. Karena saya tahu tujuannya saya mau nyampe di sini, kemacetan, kelelahan, kepanasan, semua itu bisa saya lewati karena saya ada tujuan yang saya mau capai. Tapi sangat-sangat sebuah tragedi kalau saya keluar rumah nggak mana-mana cari macet aja, mau kemana nggak tahu, pengen macet-macetan aja, tujuannya nggak jelas. What a waste. Sayang sekali, waktunya sayang, energinya sayang, mobilnya sayang, bensinnya sayang, semuanya sayang. Karena kita melewati kesusahan demi kesusahan tanpa ada arti di dalam balik kesusahan-kesusahan tersebut. Dan juga tujuan akan memberikan suatu pengharapan bagi terobosan yang kita nantikan. Tujuan memberikan arti dan arahan bagi tempo yang kita pilih, trayek atau jalan yang kita tempuh, tantangan yang harus kita hadapi, dan terobosan yang kita nantikan. Tujuan penting, yuk belajar menemukan tujuan dalam kehidupan kita. Secara komunitas kami sedang mendalami kitab Yakobus. Saya mau ajak Bapak Ibu semua untuk buka Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Yakobus pasal 1 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku, terjemahan bahasa Indonesia baru dikatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Layaknya setiap manusia saat baca ayat ini pasti banyak yang berontak. Gak ada yang suka, dikatakan sini, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan jika kita jatuh susah. Saya pakai bahasa saya gitu ya. Ada yang senang saat kita susah? Gak ada. Kita senang kalau orang lain susah. Jangan amin saudara, itu jebakan saudara. Kalau itu saudara amin, bertobat ya. Jangan senang saat orang lain susah. Senang saat orang lain senang. Susah juga saat orang lain susah. Gitu ya. Sama-sama dong, ringan sama dipikul, berat sama di cincin atau kebalik gitu bahasa Indonesianya gitu ya. Nah ayat yang sama, kalau saudara baca dalam bahasa Inggris The Message Bible, bahasa Inggris sehari-hari, dan saya terjemahkan next slide-nya, saya suka sekali, ternyata bagus banget terjemahannya gitu ya. Ini bahasa Inggris sehari-hari, terus saya terjemahkan sendiri. Anggap saja itu hadiah belaka. Saudara mau terima hadiah?
Boleh bilang amin gitu. Anak-anak pasti senang nunggu orang tuanya, ngeliat orang tuanya semua. Ini hadiahnya. Anggap saja itu sebagai suatu hadiah teman-teman. Ketika ujian dan tantangan menghampiri kita dari semua sisi. Karena kita tahu bahwa di dalam tekanan, kehidupan iman kita dipaksa untuk terbuka dan menunjukkan warna aslinya. Saat pressure, saat ada tekanan, ada tantangan, aslinya seperti apa akan muncrat, akan keluar. Bahasanya seperti itu. Kalau saudara lagi meres jeruk, saat ini semua orang banyak yang minum vitamin C gitu, meresin jeruk itu kan nggak ada gitu. Begitu diperes jeruk terus begitu keluar minumnya jus durian. Nggak mungkin. Kalau jeruk diperes mau sampai gimana, yang keluar adalah sari jeruk. Dan saudara bersyukur saat tantangan dan tekanan datang dari segala arah. Karena apa? Selama ini orang tahu kita sebagai anak Tuhan. Saat kita diperas, saat tekanan sedang datang dari segala arah itu. Yang keluar, izinkanlah biar karakter Kristus yang keluar. Kita mau to be like Christ. Kita bilang kita mau seperti Tuhan Yesus. Ini kesempatan yang luar biasa. Terus dikatakan di sini, luar biasa. Jadi jangan mencoba keluar dari apapun sebelum waktunya. Biarkanlah itu melakukan tugasnya sehingga kita menjadi dewasa dan berkembang dengan baik. Tidak kekurangan dalam hal apapun. Ayat yang sama seperti tadi saya bilang 100.000. Perspektifnya kita lihat perspektif yang lain, ada hal yang beda. Ternyata wow, tantangan ini ternyata sedang melakukan hal yang baik dalam kehidupanku. Ini yang saya nengok ke belakang, yang saya lihat, saya bersyukur, untung saya dioperasi, untung saya masuk ke rumah sakit. Bulan Juni saat dioperasi, dokter bedahnya, dokter operasi sampai geleng-geleng kepala. Kamu ini kenapa sih? Kamu dikit lagi, kalau kamu nggak mau dioperasi, akhirnya pecah semuanya dan berantakan semuanya dan akhirnya lagi panjang. Dan bahkan bisa membahayakan nyawa kamu. Waktunya tepat, semuanya sudah membusuk sebelum sampai hancur. Jadi Bapak Ibu, kalau tantangan sedang datang dalam kehidupan kita, saatnya kita ngecek warna apa yang sedang kita miliki. Kalau mungkin selama ini kita gelap, kita pekat, nggak kelihatan apa-apa. Terus dilihatin nih dengan tantangan, oh ternyata imanku sama Tuhan nggak ada apa-apanya. Ini kesempatan yang baik, jangan pengen buru-buru kabur, keluar dari tantangan, pengen bebas lagi, pengen balik. Oh kapan nih new normal, kapan PSBB selesai, jangan. Jalani perjalanan bersama-sama Tuhan. Kok aku ternyata imanku, percayaku sama kamu masih cuman segini ya Tuhan. Tolong dong, bantu aku Tuhan untuk mengenal Engkau lebih dalam, untuk mengasihi lebih dalam. Bantu aku untuk bisa berdoa akhirnya. Tuhan, semuanya aku tinggalkan. Semuanya dari Engkau, semuanya untuk Engkau. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Saya berdoa ini menjadi doa-doa kita dalam menghadapi masa-masa sulit, masa-masa tantangan. Bukannya justru dalam saat kita dalam tekanan, malah kita lari dari Tuhan. Kekuatan dari mana lagi yang bisa kita andalkan saat ini? Kekayaan saudara nggak bisa menyelamatkan saudara, nggak bisa menjamin saudara nggak akan kena tragedi, saudara nggak akan kena masa-masa sulit. Ketenaran saudara, title saudara, posisi saudara, semua tidak ada yang bisa menjamin. Hanya satu yang Bapak Ibu Saudara-saudara bisa jamin. Ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita semua. Itu pegangan kita, jangan lari dari mana-mana. Lari kepada Tuhan, bukan dari Tuhan. Ayat ini saya baca Mazmur 119, next slide, ayat 71. Renungan saya minggu lalu, dan saya sangat-sangat suka dengan hal ini. Katakan, bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapanmu. Seringkali definisi baik dan benar, itu jauh bedanya saudara. Apa yang enak sama apa yang baik dan benar itu jauh bedanya. Dan ini terjemahan bahasa Inggrisnya, saya suka dalam terjemahan bahasa Inggrisnya. The Message Bible itu saya terjemahkan sendiri dalam bahasa saya. Mazmur 119 ayat 71, katakan seperti ini. Masalah-masalah saya, my troubles, bahasa Inggris, turn out all for the best. For they force me to learn from your textbook. Bahasa terjemahan saya, masalah-masalah yang saya alami, itu menjadi terbaik bagi saya. Karena apa? Karena itu semua memaksa saya untuk kembali membuka firman Tuhan. Ini yang menjadi pegangan kita, firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jangan mengandalkan orang lain, andalkanlah Tuhan yang sudah memberikan dirinya
mengungkapkan pribadinya dalam kebenaran firman Tuhan yang Bapak Ibu Saudara miliki saat ini. Bahkan ada yang punya Alkitab sampai berbagai macam bahasa. Library rak buku kita penuh dengan Alkitab. Yuk saatnya bukan sebagai pajangan, tapi diambil untuk dibuka. Saat masalah datang, boleh ngomong sama orang, nyari konselor, nyari konsultan, boleh. Tapi jangan lupakan firman Tuhan, buka Alkitab saudara. Ini menurut saya lebih dari buku pintar saudara. Banyak kebenaran-kebenaran, banyak hal-hal yang luar biasa yang bisa kita temukan, yang bisa menyelamatkan kehidupan kita, menyelamatkan bisnis kita, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan kesehatan kita, menyelamatkan apapun yang sedang kita hadapi saat ini. Lari firman Tuhan, itu menjadi pegangan dalam kita menghadapi tantangan demi tantangan. Next slide. Pastor Rick Warren mengatakan seperti ini. Ini hal yang unbearable. Bukan bear binatang gitu ya. Tapi unbearable ini hal-hal yang tidak bisa kita tahan lagi. Ini hal-hal yang berat banget dah. Adalah seperti ini saat kita menghadapi kesakitan tanpa tujuan. It is pain without purpose that is unbearable for our life. Jadi kalau kita tujuannya nggak jelas, sakitnya bahaya sekali saudara. Bayangkan seorang ibu sedang mau melahirkan anaknya, sakit sebenarnya nggak tahu ada bayi apa enggak, akan lahir apa enggak, semua berbahaya sekali. Tapi jelas kalau dia sedang mengalami laboring, lagi in pain, lagi kesakitan dalam melahirkan, dia tahu bahwa nanti ada suatu saatnya dia akan mendengar suara, anaknya lahir. Dan semua kesakitannya itu jadi hal-hal yang sangat berharga. 2 slide terakhir saya tutup di sini. Dalam hidup kita ada 3 C's in life yang setiap kita bisa alami bersama-sama. Ada choices, ada chances, ada change. Ada pilihan, ada kesempatan, dan ada perubahan. You must take the choice to take the chance if you want anything in life to change. Terjemahan saya, pilihan adalah sebuah kesempatan untuk berubah. Setiap kita punya pilihan ini. 7-8 bulan semua orang akan lewati sama-sama. Banyak dari kita semuanya dari rumah gak bisa kemana-mana. Sama semuanya. Kita punya pilihan demi pilihan. Mau gak kita ambil ini sebagai satu kesempatan untuk kita berubah? Sehingga saya tutup di sini. Banyak dari kita menantikan yang namanya new normal. Kapan sih normal yang balik-balik seperti biasa? Kalau sudah lihat di gambarnya situ udah ada masker. Sekarang jadi masker gitu. Kalau sekarang mau keluar rumah nggak pakai masker, kayaknya ada yang lupa gitu. Aduh dosa apa ya gitu. Oh ternyata belum bawa masker gitu. Kayaknya penting banget itu. Itu hal yang baru. Saya berdoa nggak cuma masker yang merubah kehidupan kita. Tapi kalau sudah baca di iPhone sebelah kirinya itu ada teks yang saya tulis di sana. Akankah kita hidup baru? Maukah kita izinkan Tuhan Yesus menjamah kehidupan kita kembali? Melewati tragedi, melewati tantangan, melewati krisis, melewati masa-masa sulit sedang kita alami saja. Maukah kita buka hati kita sehingga Tuhan Yesus bisa datang? Ya kita dirubah saat kita menerima Tuhan Yesus. Ya kita dirubah saat kita dibaptis. Kita berubah saat ini kita membuka diri kita pada Tuhan Yesus. Maukah izinkan Tuhan Yesus mengubah kehidupan kita? Sehingga the way, cara kita, perspektif kita, cara pandang kita akan berubah. Melihat kehidupannya akan berubah. Melihat pasangan kita, anak-anak kita akan berubah. Melihat masa depan kita akan berubah. Melihat cara kita berbisnis akan berubah. Cara kita beribadah pun kepada Tuhan akan berubah. Cara kita melayani. Cara kita untuk bersinar. Cara kita memimpin. Cara kita hidup sebagai seorang warga negara. Sebagai seorang anak Tuhan pun akan berubah. Karena kita izinkan Tuhan membentuk kehidupan kita. Jadi dalam masa kesesakan seperti ini. Jika saudara dibukakan bahwa saudara masih hitam gelap. Kok kayaknya aku gak punya pegangan ya dalam hidup ini. Ini saatnya untuk menjamkan mata. Rendahkan diri kita Tuhan Yesus. Gak ada lagi yang bisa aku andalkan. Segala keberadaanku, aku mau hampiri tahtamu saat ini. Biar kiranya Engkau menjadi pegangan kehidupanku. Batu penjuru dalam kehidupanku. Yang tidak tergoyahkan. Biar kiranya kehadiranmu Tuhan Yesus kau katakan dalam Ibrani 13 ayat 5. Bahwa Engkau tidak sekali-kali tidak pernah meninggalkan. Sekali-kali Engkau tidak akan pernah melupakan kami. Itu yang boleh kami alami bersama-sama. Melewati masa-masa sukar seperti masa-masa sulit seperti ini. Kami melihatkan Yesus. Bukan suatu keuntungan. Kalau saudara mesti bersusah payah. Susah. Struggling. It's hard. Dengan tantangan-tantangan ini. Tapi begitu nanti saudara lewati ternyata lewat tantangan ini. Membawa kehidupan kita semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Semakin mengenal Tuhan Yesus. Dan akhirnya kita semakin menjadi serupa seperti Tuhan Yesus. Bukankah hal itu menjadi sangat amat berharga?
bagi hidup kita. Pejamkan mata, kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Izinkan Roh Kudus untuk terus bekerja dalam kehidupan kami. Di kamar tidur kami, di ruang tamu kami, di mobil kami, di HP kami, di TV kami, komputer kami, dimanapun kami sedang menikmati kebenaran firman-Mu. Kami berdoa biar kebenaran firman-Mu yang seperti pedang tajam bermata dua ini, seperti layaknya seorang ahli bedah sedang mengoperasi tubuh jasmani kami. Kami berikan kesempatan Tuhan Yesus, biar Roh Kudus do the heart surgeons, lakukan operasi kehidupan dalam hidup kami. Baik kami yang sudah gak kuat lagi dengan tantangan, tekanan yang kami hadapi, biar kami mau mengangkat tangan. Saat kami lihat sekeliling, semuanya kelihatan sudah meninggalkan kami. Sepertinya bisnis berantakan. Apa yang kami bangun dengan jerih payah, semua terpaksa mesti ditutup karena gak sanggup lagi. Apapun mungkin kelihatannya hilang. Izinkan kami fix our eyes, izinkan kami untuk bisa mengubah fokus kami. Bukan lagi kepada sekeliling kami, tapi biar fokus kami melihat ke dalam hati kami. Biar fokus kami bisa mengadah ke atas, melihat kepada Engkau, pencipta langit dan bumi, yang menciptakan kami, mengasihi kami, setia, tidak pernah meninggalkan kami. Dan biar melalui tekanan-tekanan ini, melalui tantangan-tantangan yang kami hadapi, izin Engkau ketemukan kami lari kepada Engkau, mencari Engkau. Sekalipun dagingku dan hatiku lenyap, habis segala-galanya Tuhan, biar Engkau jadi pegangan dalam hidupku untuk selama-lamanya. Biar ini menjadi doa kami. Kuatkan Tuhan setiap pribadi, setiap anak-anak-Mu. Tidak ada yang terkecuali Tuhan, tidak ada yang tersembunyi. Kami berdoa, Roh Kudus, kami izinkan Engkau Allah, Engkau Tuhan yang tidak dibatasi waktu, Kau yang tidak kenal batasan. Kau sanggup menjamah setiap kehidupan kami, membawa kami kembali untuk berlari pada tahta kudus-Mu Tuhan. Biar kami boleh doa Tuhan, semuanya kami persembahkan kepada-Mu. Kami tersungkur Bapa, hanya Engkau yang kami cari, hanya Engkau yang kami rindukan, hanya Engkau yang amat sangat berharga bagi kehidupan kami. Biar ini jadi doa kami Tuhan, bawa kami mengenal Engkau, mendekat lebih lagi pada Engkau, dan ubah kami jadi lebih dan lebih lagi serupa seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Selamat siang saudara-saudara semua, khususnya yang ada di rumah masing-masing. Saya percaya bahwa kita semua diberkati. Ya, kita harus bisa menerima perubahan ini, dan yang lebih daripada itu, biar hidup kita berubah. Semakin kita boleh mengerti akan karya keselamatan itu, kita mau mengenakan karakter Kristus di dalam hidup ini, supaya hidup ini dapat menyenangkan Tuhan, menjadi teladan bagi sesama. Terima kasih kepada Tuhan yang melawat kita. Terima kasih juga kepada Bapak Pendeta Yulianto yang sudah menjadi saluran berkat dari Tuhan untuk kita semua. Dan saya percaya kita semua diberkati. Mari saya ajak saudara-saudara yang ada di rumah, kita juga bangun berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa. Bapa di dalam surga, Bapa yang mengenal kami secara pribadi. Meteraikan firman-Mu di dalam hidup kami, dan kami sama-sama terus berubah menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Berkati hamba-Mu yang sudah Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati terus pelayanannya, kesehatannya, kehidupannya, keluarganya. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dan sekarang saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kedangkan tangan saudara di hadapan Tuhan. Dia Allah yang akan selalu memberkati
dan memberikan anugerah yang berlimpah-limpah itu kepada saudara. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus selalu nyata di dalam kehidupan saudara-saudara sekalian, mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita semua katakan bersama, amin.